Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia bin Zahra. Saya adalah seorang guru bimbingan dan konseling dari SMK Negeri 7 Pangkak dari SMK Negeri 7 Pangkak Jene dan Kepulauan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya? Apakah sudah makan? Baik, sudah makan ya pastinya, insya Allah. Alhamdulillah. Em, Hari ini saya akan membahas mengenai salah satu 7 kebiasaan hebat anak Indonesia. Salah satunya adalah yang ingin saya bahas kali ini adalah bangun cepat. Tujuan dari sesi Zoom kali ini adalah yang pertama, peserta memahami pentingnya kebiasaan bangun cepat. Kemudian selanjutnya mampu menjelaskan manfaat kebiasaan ini kepada siswa. Kemudian dapat merancang kegiatan sederhana untuk melatih kebiasaan bangun cepat. Adapun beberapa materi pokok yang akan saya bahas adalah mengenai makna dan urgensi bangun cepat. Kemudian hubungan dengan disiplin, kesehatan, dan produktivitas siswa. Yang selanjutnya adalah cara menumbuhkan kebiasaan bangun cepat melalui kegiatan harian. Apakah siap semuanya untuk mengikuti Zoom kali ini mengenai 7 kebiasaan hebat anak Indonesia, khususnya pada materi bangun cepat? Apa sih hal yang pertama ketika kalian mendengar bangun cepat? Oke, bangun cepat adalah bangun di awal waktu ya. Salah satunya, menurut kalian apakah penting bangun cepat? Ya, pasti penting ya, apalagi untuk anak-anak hebat Indonesia. Jangan kan anak-anak, orang tua memang harus wajib untuk bangun cepat. Oke, bangun cepat merupakan bangun awal produktivitas yang baik. Ketika kita melakukan hal itu, ketika kita bangun cepat itu akan mempengaruhi hormon kita ya. Kayak misalnya pengalaman pribadi, kalau saya bangun subuh, saya bakalan lebih santai melakukan apapun, ibadah tenang, kemudian saya menyiapkan bekal dan lain sebagainya, yang membuat awal produktivitas yang baik di satu hari tersebut. Kemudian meningkatkan kedisiplinan diri dan mempermudah pengarahan waktu atau pengaturan waktu. Ketika kita mau berangkat sekolah, kita nggak harus terus buru-buru karena kita sudah mempersiapkan semuanya ketika kita bangun cepat. Kemudian berkontribusi pada kesehatan mental dan fisik yang baik. Hubungan dengan disiplin, kesehatan, dan produktivitas itu apa sih? Nah, jadi ketika kita bangun cepat, pasti ada hubungannya dengan kedisiplinan, kesehatan, dan produktivitas yang kita lakukan di dalam kesehariannya. Nah, ada beberapa nih, biasanya disiplin bangun pagi, membangun karakter siswa. Ketika kita sebagai guru datang lebih awal, kemudian kita menyambut siswa di pagi hari di depan gerbang dengan senyuman, salam, dan sapa, itu akan salah satunya akan membangun karakteristik siswa yang lebih baik. Kemudian eh, tubuh lebih segar, konsentrasi lebih baik saat belajar. Salah satu salah satunya untuk kesehatan adalah begitu. Ketika kita bangun cepat, kita bakalan ngerasa tubuh itu enak karena sebenarnya kalau kita kelebihan tidur, itu bakalan bikin badan kita jadi capek-capek, ya kan ya? Nah, makanya orang yang biasanya bangun cepat subuh, biasanya dia lebih sehat, lebih bugar, lebih enak moodnya, jarang sekali cemberut.
hatinya tenang karena dia tidak tergesa-gesa saat bangun pagi. Masih ada space untuk dia bersantai, sarapan dengan tenang, mandi dengan tenang, begitu. Kemudian mempermudah pelaksanaan rutinitas harian lainnya seperti beribadah, olahraga. Nah, ketika kita bangun subuh atau bangun pagi lebih cepat, kita bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Nah, sholat subuh, ketika habis sholat subuh, kita bisa membaca Al-Quran, mandi. Nah, itu yang buat hati kita juga jadi enak dan produktivitas dan keseharian kita tuh bakalan lebih produktif gitu. Bagaimana sih cara menumbuhkan kebiasaan bangun cepat? Ada yang tahu? Nah, begini. Salah satunya ada beberapa nih untuk tips dari saya untuk meningkatkan bangun lebih cepat. Di antaranya membuat jadwal tidur dan bangun yang konsisten. Nah, jadi kalau misalnya kita konsisten melakukan sesuatu hal itu bakalan terus berulang. Contoh saja dari pengalaman pribadi yang saya pernah lakukan, ketika saya ingin melakukan sesuatu, saya akan melakukan itu di dalam 3 hari pertama. Nah, untuk melatih konsisten itu. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan di dalam 3 hari tersebut, biasanya itu bakalan eh, ber berketerusan gitu. Jadi kita membuat jadwal tidur. Biasanya kalau saya tidur jam 9 atau habis sisa biasa saya tidur. Kemudian jam 4 kita bangun. Dan itu kita lakukan dalam setiap hari. Nah, supaya konsisten. Dan sudah terarah ketika kita bangun tidur, apa yang bakalan kita lakukan. Begitu. Kemudian cara untuk menumbuhkan kebiasaan bangun cepat yang lainnya adalah mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur. Nah, jadi kalau biasanya anak-anak sekarang ketika mau tidur, yang tadinya udah ngantuk, tapi karena kita tergiur untuk melihat lagi HP, akhirnya scroll terus dan makin seru, makin malam fit-fitnya orang, reelsnya orang makin seru. Akhirnya kita jadi mengundur waktu tidurnya. Nah, akhirnya kita tidur jam 11 biasanya. Itu bukan cuma anak-anak yang kayak gitu, biasa kita sendiri pun begitu. Saya pribadi juga begitu. Makanya kita harus mengurangi gadget setelah misalnya makan malam, eh, menjelang jam tidur kita yang udah tadi kita buat secara konsisten, misalnya jam 8 kita udah tidur atau jam 9 kita udah tidur, oke, berarti jam 8 kita sudah stop untuk melihat gadget gitu, kurangi melihat gadget. Kemudian cara selanjutnya adalah menyiapkan alarm dan tempat tidur yang nyaman. Nah, ketika kita tidur yang nyaman, otomatis dengan pikiran yang fresh juga, otomatis kita bakalan mendapatkan kualitas tidur yang baik. Walaupun kita tidur nggak terlalu lama, hanya 4 atau 6 jam kita tidur, tapi kalau kita dapat kualitas tidur yang baik, ya itu bakalan juga feedbacknya ke kita baik gitu. Nah, kemudian coba untuk dinyalakan alarmnya gitu. Jadi untuk membangun sebuah konsistensi itu di awal memang seperti itu, tapi ketika sudah terbiasa melakukan itu, mungkin sebelum alarmnya bunyi pun kita udah bangun karena kita sudah konsisten dalam jadwal yang kita buat. Kemudian melakukan aktivitas ringan setelah bangun seperti stretching atau minum air putih. Nah, jadi hal yang kecil yang bisa kita lakukan ketika kita bangun tidur adalah salah satunya minum air. Dan itu saya buktikan sendiri. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga di sini melakukan hal yang sama seperti saya. Ketika kita bangun tidur, yang awalnya mata kita jadi masih ngantuk, kita minum, itu mata langsung segar, begitu. Bapak Ibu yang belum coba, silahkan dicoba. Kemudian, apa sih contoh sederhana untuk melatih kebiasaan bangun cepat? Yang pertama adalah
kita tantang diri kita sendiri bangun cepat selama 7 hari berturut-turut atau minimalnya itu 3 hari. Coba kita tantang diri kita untuk bangun lebih cepat secara berturut-turut. Nah, itu akan menumbuhkan konsistensi pada diri kita. Kemudian membuat jurnal bangun pagi dan mengisi kegiatan yang dilakukan setelahnya. Jadi kalau misalnya kita bangun tidur, sudah kita minum, nah, kita melakukan nih jurnal atau sebelum tidur kita udah siapin memang nih ketika kita bangun tidur hal apa aja yang bakalan kita lakukan sebelum kita berangkat ke sekolah lagi gitu. Nah, terus memberikan reward kecil bagi kita yang berhasil konsisten bangun pagi. Nah, ini self reward gitu. Biasanya anak-anak sekarang bilangnya self reward. Ketika kita sudah melakukan tantangan terhadap diri kita dan kita mampu menyelesaikan, kita bisa memberikan self reward pada diri kita. Nah, jadi penting sekali untuk menumbuhkan kebiasaan ini. Salah satunya itu bangun cepat. Karena dari bangun cepat itu kita bisa untuk menjadi pribadi yang lebih tenang, sehat secara mental juga, dan tidak gerasak-gerusuk gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk kedepannya kita bakalan ngebahas lagi 6 kebiasaan hebat anak Indonesia. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.